Kalau misalkan ada kebutuhan nih install perangkat kasir ya, atau berarti komputer dan yang lain-lain di tempat klien nih, ada batasan nggak daerahnya di mana aja nih bisanya tim Trigonal Software? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman Trigonal Software semuanya? Semoga dalam kondisi sehat selalu ya. Oke, kali ini kita mau ngopi atau ngobrolin program iPOS. Buat teman-teman yang udah komen nih pertanyaannya, kita mau bahas di sini, kita mau jelasin nih. Nah, buat teman-teman yang lagi cari program atau yang sudah pakai iPOS juga, atau yang lagi kepo-kepo nih terkait iPOS dan Trigonal Software, boleh banget ya untuk komen kalau misalkan punya pertanyaan. Oke, kali ini kita mau bahas untuk pertanyaan teman-teman semua sama Mas Unggul dari tim hardware Trigonal Software. Mas Unggul, kita langsung lanjut ya? Ya, oke Mbak, silahkan. Oke, baik. Mas, buat memulai usaha atau toko ya misalkan, lebih enak kita beli perangkat kasirnya dulu atau programnya dulu nih? Ya, pasti harusnya lebih utama perangkatnya dulu. Karena kalau kita beli program nggak ada perangkatnya juga nggak bisa dipakai. Oh iya, benar juga ya, oke. Ya, jadi harus perangkatnya dulu. Ya minimal ada komputer atau laptop. Kalau misalnya belum punya komputer, terus adanya laptop, itu ya bisa dipakai. Yang penting spesifikasinya sesuai sama rekomendasi dari program iPOS itu sendiri gitu. Oke, menarik nih, kan bisa pakai laptop, bisa pakai komputer. Yang lebih tahan atau yang lebih oke untuk pakai iPOS sendiri, ini laptop atau komputer? Kalau pemakaian jangka panjang ya mestinya lebih baik pakai komputer desktop. Itu lebih enak sih. Kalau pakai laptop ada batasan-batasannya, maksudnya ada keterbatasan lah intinya. Tapi kalau misalkan mau coba dulu pakai laptop, nanti ada rezeki upgrade ke komputer, boleh-boleh ya? Bisa. Buat teman-teman yang baru mulai usaha nih, berarti boleh dipersiapkan perangkatnya dulu, laptop dulu atau komputer dulu, dan dipastikan harus sesuai sama spesifikasi programnya sendiri ya, atau iPOS-nya sendiri. Oke, Mas, kalau kita beli perangkat kasir nih ya, kita berbicara tentang komputer dong ya, kalau perangkat kasir di Trigonal Software. Nah, kalau misalkan kita beli programnya di tempat lain atau misalkan nggak pakai iPOS gitu, kita tetap bisa support nggak? Kalau itu nggak masalah sih. Kalau misalnya kalian mau beli perangkat kasirnya di sini, beli programnya di tempat lain, nggak masalah. Tetap kita layani, tetap kita support gitu. Cuman mungkin kalau misalnya pakai programnya selain iPOS ya, selain yang kita ini, mungkin kita ya udah cuma support dari hardware-nya aja gitu. Kalau misalnya ada kendala sama programnya, mungkin nggak cocok sama perangkat kasirnya, ya itu berarti bukan tanggung jawab dari kita kan, karena kita hanya jual perangkatnya aja gitu. Tapi kalau misalnya pengen lebih baiknya sih sekalian aja sama programnya gitu. Oke, tadi menarik nih ada garansi ya Mas ya. Berarti yang kita jual itu berarti perangkatnya baru semua? Ya, kalau perangkat kita jualnya baru semua. Dan bergaransi pastinya. Oke, teman-teman kalau mau pakai program dengan iPOS itu lebih enak lagi karena kita setting, kita bantu, jadi teman-teman tinggal rakit kabelnya saja ya. Ya, tinggal plug and play istilahnya. Oke, jadi simpel banget nih. Atau kalau teman-teman mau beli komputer atau perangkat di kita pakai di program lain juga boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Kita ada garansi ya. Oke, Mas mau nanya lagi nih. Misalkan kita ganti prosesor atau ganti RAM, apakah akan mempengaruhi lisensi iPOS? Nah, batasannya kira-kira sampai berapa sih, Mas? Ya, jadi memang ada ketentuan kalau ada pergantian hardware di komputer itu memang lisensinya hilang. Nah, apa aja sih yang menyebabkan lisensi hilang tuh? Yang pertama itu ganti prosesor ya, itu udah pasti akan menyebabkan iPOS-nya minta aktivasi lagi mode trial. Itu prosesor yang pertama. Itu yang kedua itu ganti hard disk. Ganti hard disk otomatis install ulang Windows ya, nggak mungkin nggak. Kalaupun misalnya dilakukan cloning ya, cloning dari hard disk sebelumnya ke hard disk baru, itu tetap kebacanya beda perangkat ya. Jadi tetap iPOS-nya harus aktivasi lagi. Meskipun memang kalau di cloning itu kan nggak perlu install lagi kan iPOS-nya, tapi tetap harus aktivasi. Terus yang terakhir ya itu ganti motherboard. Kalau ganti motherboard juga sama, walaupun tidak install ulang Windows, tidak ganti prosesor, tapi kalau motherboardnya ganti itu juga lisensinya akan hilang ya, atau minta aktivasi lagi. Tapi kalau misalnya cuma ganti RAM, nambah RAM itu nggak ngaruh, jadi nggak ngaruh ke lisensi. Yang ngaruh itu tadi prosesor, hard disk, kemudian sama motherboard itu. Mas, tadi 3 komponen yang tadi, si prosesor, motherboard, sama hard disk itu berarti komponen utama ya, bisa dikatakan? Iya, itu ya untuk
mendeteksi sebuah perangkat itu ya dari 3 komponen itu. Kalau RAM kan istilahnya cuman sebagai apa ya, sebagai pelengkapnya lah. Istilahnya ada RAM, nggak ada RAM memang nggak bisa nyala. Tapi kalau misalnya kalian mau ditambahin RAM-nya atau mau diganti dengan yang lebih tinggi size-nya, itu nggak masalah gitu, nggak bikin lisensi hilang. Oke, Gitu. baik. Nah, teman-teman, lisensi ini berarti berlaku selamanya dengan catatan tadi hal-hal yang disebutkan Mas Unggul atau tidak ganti komponen utama dalam Iya. komputernya itu masih aman ya. Gitu. Oke, Mas, berarti kita ganti lagi nih pertanyaannya. Misalkan kalau ganti router akan mempengaruhi database di iPOS-nya nggak? Apakah masih terhubung nih antar database di komputer? Ganti router ya. Kalau ganti router terus misalnya udah di setting antar komputer saling terkoneksi ya. Terus ganti router. Nah, biasanya tuh kalau ganti router otomatis IP-nya juga berubah itu. IP komputer server, kalau komputer klien semua pasti berubah. Oke. Kalau misalnya seperti itu memang mau nggak mau kita harus setting ulang dari koneksi dari klien ke servernya. Tapi database-nya sih tidak hilang ya. Database-nya tetap ada, cuman memang harus disetting ulang dari komputer klien ke servernya. Bisa mungkin merubah IP-nya atau merubah gateway-nya dan lain sebagainya. Intinya kalau database-nya nggak hilang, tapi IP-nya aja yang perlu disetting ulang gitu. Dan caranya juga cukup mudah dan ada tutorialnya ya Mas Unggul ya? Iya, betul. Oke, nah teman-teman kalau tadi ada pergantian router itu secara tidak fatal, tapi memang ada beberapa yang harus disetting ulang kembali. Nah, oke, baik. Mas, kalau misalkan kita install printer, statusnya error, tapi udah diganti nih port USB-nya, harus gimana ya? Kalau udah setting printer statusnya error. Nah, itu beda-beda ya. Kalau error itu kan biasanya entah dari printernya, entah dari drivernya, itu banyak faktor. Jadi kalau misalnya ada error kayak gitu, ya lebih baiknya sih langsung tanyakan ke teknisi printernya ya. Yang pasti lebih tahu tuh dari teknisi printernya, karena kan itu yang bermasalah sebenarnya printernya tidak bisa berjalan dengan semestinya gitu. Jadi kalau misalnya itu kontaknya ke teknisi printer di mana tempat teman-teman beli printernya itu, biasanya nanti akan dikasih solusi, misalkan install ulang drivernya atau mungkin ganti kabelnya dan lain sebagainya gitu. Oke, misalkan kita beli di Trigonal Software, bisa langsung hubungin tim hardware atau tim support misalkan nih? Ya, kalau beli di Trigonal bisa juga ke tim support. Nah, nanti kalau misalnya dari tim support tetap tidak bisa ya, udah di otak-atik kan biasanya di remote dulu ya. Terus tetap nggak bisa, ya berarti solusi terakhir adalah kirim balik printernya ke sini untuk dibantu oleh tim hardware gitu. Jadi tinggal dikirim aja, simpel banget ya. Oke, teman-teman di rumah, Mas Unggul boleh ngopi dulu silahkan. Oke, ngopi. Yuk. Teman-teman di rumah boleh silahkan ngopi juga ya. Oke, Mas. Jadi ada klien kita atau ada yang tanya nih, dia baru beli printer iWare seri Delta 260, tapi kenapa AutoCutter tidak berfungsi ya? Ya, kalau AutoCutter tidak berfungsi itu coba cek di pengaturan mini printernya. Pengaturan mini printer. Ya, jadi di iPOS itu ada pengaturan mini printer, di situ ada opsi AutoCutter yes atau no. Pastikan di situ pilih yes. Kalau belum di setting, ya biasanya nggak bakal jalan gitu. Itu doang sih. Dicek berarti di settingan iPOS-nya ya? Iya, settingan mini printer di iPOS-nya. Oke, teman-teman boleh dicek nih yang punya printer AutoCutter tapi nggak berfungsi, di iPOS-nya di yes atau no. Iya, betul. Oke, baik. Mas, kalau misalkan ada kebutuhan nih install perangkat kasir ya, atau berarti komputer dan yang lain-lain di tempat klien nih. Nah, ada batasan nggak daerahnya di mana aja nih bisanya tim Trigonal Software? Ya, kalau untuk instalasi perangkat kasir itu yang untuk saat ini ya kita baru layani area Jabodetabek aja. Karena kalau di luar Jabodetabek ya sebenarnya bisa, cuman takutnya ya habis waktu di jalan aja. Mengingat jarak tempuh ya? Iya, misalnya di mana, di Cirebon apa di Indramayu itu kan bisa setengah hari sendiri di jalan gitu kan. Ya, dan ongkirnya juga pasti lumayan gitu kan, walaupun kita mungkin bisa waktu dan ininya, cuman biasanya user keberatan di ongkirnya gitu. Oke, baik. Nah, teman-teman area Jabodetabek, nah biasanya klien-klien yang masuk ke tim CS nih itu beli komputer dan diantarkan, dirakitkan di lokasi, itu bisa juga. Atau teman-teman yang ada di luar kota nih mungkin mau juga beli perangkat kasir di Trigonal Software, cuman rakitnya gimana sih, susah nggak? Enggak, semua ada panduannya, ada tim support yang bisa bantu di jam kerja.
Jadi nanti videonya bisa dicek baik-baik ya dan teliti. Ya. Jadi tahu nih gimana cara ngerakitnya. Karena kan Jadi kalau untuk yang luar daerah ya kita kirimnya ekspedisi aja. oke. Kalau untuk instalasinya nanti ya kita pandu aja atau nanti di video call apa gimana. Boleh ya Mas ya. Iya. Di jam kerja kita bantu. Iya. Via video call bisa. Bisa. Oke, keren Kalau banget. bingung. Siap. Nah, boleh tuh tadi ada usulan dari Mas Unggul bahwa bisa video call di jam kerja. Misalkan ada yang bingung atau mau ditanyakan ya teman-teman semuanya. Oke, Mas mau tanya dong kalau misalkan pasang kabel switch hub lagi setelah switch hub 1, apakah berpengaruh dari ke koneksi internetnya? Kira-kira solusinya seperti apa ya? Ya, kalau pemasangan switch hub itu sebenarnya nggak mempengaruhi koneksi internet ya. Jadi mau dipasang 2, 3, 4 itu nggak ada pengaruh karena switch hub sendiri itu kan ada apa ya? Ada daya tersendiri. Jadi dia misalkan mau disambung lagi, dia nggak akan menurunkan kecepatan dari internet itu karena sudah ada apa namanya ya? Apa sih namanya? Intinya tuh nggak berpengaruh lah kalau misalnya mau masang switch hub lebih dari 1, tidak ada masalah. Tidak masalah ya. Oke, baik. Oke, Mas mau tanya lagi nih. Ini terakhir. Ya. Mas, barcode scanner Kasen seri RS720 bisa scan barcode yang ada di layar komputer atau handphone nggak? Kayak gitu. Bisa. Ya, itu karena dia sudah bisa support QR dan support 2D barcode. Jadi bisa scan layar HP, layar monitor, dan dari layar apapun bisa di-scan. Kalau untuk yang produknya misalkan frozen yang basah, kelipat, lecek gitu gimana? Bisa juga nggak? Bisa. Barcode rusak aja bisa kebaca, apalagi cuman basah, bisa. Oke, Mas Unggul makasih ya buat waktunya udah cek. Sama-sama Mbak. Siap. Oke, teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin sudah selesai nih pertanyaan sesi tanya jawab ngopi ngobrolin program iPos kita hari ini. Nah, buat teman-teman yang masih mau tanya-tanya, pengen kepo-kepo, boleh banget kalau punya pertanyaan di info ya atau di drop di kolom komentar. Oke, buat teman-teman semua, makasih banyak atas waktunya sudah menyaksikan podcast atau ngopi kali ini. Oke, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.